Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan tahun 2022, kita langsung bergabung bersama dengan rekan Glenn Joshua dan juru kamera Satria Eko Atmojo dari Istana Kepresidenan Jakarta. Iya, Glenn, dari informasi yang Anda dapatkan, apa saja arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dari pertemuan ini? Ada 4 arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di acara pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, Rolando, Presiden Jokowi meminta adanya peningkatan porsi dari kredit UMKM, kredit perbankan terhadap sektor UMKM yang dimana saat ini masih berkisar antara 20%. Jokowi mengatakan bahwa sebetulnya ia sudah berulang kali memerintahkan peningkatan porsi kredit tersebut terhadap permodalan UMKM, namun memang saat ini belum menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Karena Jokowi menargetkan pada tahun 2024 mendatang, porsi kredit terhadap UMKM dapat bisa berada di angka 30%. Sementara itu, Rolando, instruksi kedua yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi pagi adalah meminta peningkatan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap sektor industri jasa keuangan, khususnya adalah investasi. Jokowi mengatakan bahwa hal itu penting dilakukan untuk bisa memastikan perlindungan terhadap investor, karena kita ketahui bahwa saat ini masih banyak masyarakat yang tertipu oleh investasi bodong ataupun penipuan yang berkedok investasi. Lalu yang ketiga, Jokowi juga tadi mengatakan meminta dukungan Otoritas Jasa Keuangan untuk bisa melakukan reformasi struktural, karena saat ini pemerintah sedang fokus dalam melakukan reformasi manufaktur dan juga hilirisasi dari mineral dan ekspor bahan olahan tambang. Karena kita tahu saat ini pemerintah sudah melarang ekspor bahan mentah nikel, dan tadi pagi Jokowi kembali menegaskan bahwa dalam beberapa tahun ke depan pemerintah akan kembali melarang komoditas lain seperti ekspor bahan mentah bauksit, tembaga, timah dan juga emas. Hal ini akan dilakukan untuk bisa memberikan nilai tambah dan juga meningkatkan devisa negara. Lalu yang terakhir, Jokowi juga tadi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur, pembangunan dari industri dan juga kawasan ekonomi khusus akan tetap dilakukan di tahun 2022. Dan kita ikuti bersama bagaimana pernyataan langsung dari Presiden Joko Widodo. Pembangunan infrastruktur masih terus akan kita pacu dan dilanjutkan dengan reformasi di bidang manufaktur dan industri, hilirisasi mineral dan ekspor barang-barang olahan hasil tambang akan terus kita tingkatkan, dan bolak-balik saya sampaikan akan setelah nikel akan kita stop, bauksit akan kita stop, tembaga akan kita stop untuk tidak timah akan kita stop, emas akan kita stop untuk tidak diekspor dalam bentuk raw material atau bahan mentah. Dan pembangunan berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus juga akan terus kita tambah, kita tingkatkan, dan diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru, meningkatkan ekspor manufaktur, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian kita. Instruksi terakhir yang tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi meminta agar seluruh pihak termasuk Otoritas Jasa Keuangan untuk bisa mempertahankan laju kebangkitan ekonomi yang saat ini berjalan positif. Jokowi mengatakan bahwa 2022 akan menjadi momentum kebangkitan nasional dengan catatan penanganan COVID-19 harus dipertahankan sebaik mungkin. Saat ini Jokowi juga meminta seluruh pihak dan juga masyarakat untuk mewaspadai peningkatan dari kasus COVID-19 akibat varian Omikron. Di samping juga pemerintah akan terus menggenjot vaksinasi dan juga vaksin booster terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Rolando. Baik, lalu selanjutnya Glenn, apa fokus penguatan di sektor keuangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional? Ya, fokus penguatannya akan berada pada digitalisasi, di mana tadi Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso mengatakan bahwa akses ataupun transformasi digital tersebut akan sangat penting dilakukan untuk bisa meningkatkan akses
permodalan yang tadi diminta oleh Presiden terhadap sektor UMKM dan juga seluruh masyarakat. Tadi Wimbo mencontohkan salah satunya adalah di mana pertumbuhan P2P lending saat ini berada di angka 29,69 juta peminjam di akhir tahun 2021 ataupun angka ini meningkat sebesar 68,15% secara year on year. Wimbo mengatakan bahwa ini adalah salah satu contoh dari digitalisasi yang sudah dilakukan dan juga sudah dimulai oleh otoritas jasa keuangan. Di samping itu, OJK juga berkomitmen untuk bisa terus mempertahankan laju pertumbuhan dan juga pemulihan ekonomi nasional yang dapat terlihat dalam indeks harga saham gabungan yang juga tadi dipaparkan bahwa saat ini sudah rebound dan juga sudah berada di angka lebih tinggi sebelum pandemi COVID-19 merebak, yaitu pada Maret 2020 yang lalu. Demikian, Rolando. Baik, terima kasih Glenn atas laporan dari Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi rekan Glenn Joshua dan juru kamera Satria Eko Atmojo dari Istana Kepresidenan Jakarta.